akhirnya nyetir BMW i7. Langsung terasa, yang pertama yang dirasakan tuh adalah nyaman. Ya, mobil ini sudah pernah dibahas di channel Motomobi. Full kami ngebahasnya. Pada saat itu kami tes mobil ini di Amerika Serikat. Persis mobil yang sama seperti ini. Dan sejak itu kami jatuh cinta. Ini adalah BMW i7. Ya, di jalur resmi di Indonesia sudah cukup lama. Memang harganya ini 3.330 juta rupiah. Mahal? Sebenarnya enggak. Kalau dilihat dari lawannya itu Mercedes-Benz EQS. Tapi apa yang didapatkan mobil ini itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak dibandingkan apa yang didapatkan di Mercedes-Benz EQS. Oke, secara tampang memang masalah selera, tapi dibanding EQS kami jauh lebih suka tampang mobil ini. Walaupun memang ada anehnya, grillnya bentuknya gedenya agak kurang jelas dan matanya modelnya kepisah atas bawah seperti ini. Biasanya BMW kan kepisah kanan kiri dua lampu gitu, ini kepisah atas bawah. Tapi memang lampu seperti ini sudah diterapkan desainnya ke BMW yang tingkat atas, yang mahal-mahal seperti i7 seri 7 dan X7. Grill seperti ini grill keren. Kalau malam dia ada lampunya keliling menyala. Menyala itu kalau di internet apa sih ngomong menyala-menyala itu apa sih? Menyala bangku. Menyala bangku. Itu apa maksudnya? Di depan ada kamera yang ada kecerutannya. Dan mobil ini seperti mobil-mobil sekarang ya, gak ada bumpernya sama sekali. Tada, ketutup plastik semuanya ya. Tapi plastik ini bisa dibuka dan sekali gede gini bukanya nih. Nggak ada yang perlu diketahui sih dalamnya itu apa aja, cuma pengen aja ngeliat dalamnya seperti apa. Ternyata sama persis sama yang ada di Amerika. Di Amerika bentuk isinya juga seperti ini karena ini adalah BMW i7 xDrive 60. Berarti dual motor listriknya di depan dan di belakang. Sayangnya sebenarnya ini ada space yang masih bisa kita pakai. Harusnya mereka bisa bikin lebih compact lagi, lebih pack lagi sehingga bisa naruh bagasi di depan. Ini tidak bisa naruh bagasi di depan, malah tutup plastik seperti itu. Oke, tenaganya 544 horsepower dan 745 Nm. Kenceng sekali. Tapi itulah mobil listrik. Dan nanti kita coba jalan, sekalian kita coba tes 0 ke 100 km per jamnya. Tutup dulu. Nah, dari mana motor listrik ini dapat energi? Tentu dari baterai. Baterainya itu ada di bawah seperti biasa. Besarnya tuh 102 kWh. Nih, ngecharge-nya di sini. Ada DC chargingnya, bisa fast charging di tol ya kan. Bagus. Ya, memang tidak sekencang Hyundai atau Kia yang baru-baru, cuma sudah cukup bagus, sudah cukup kencang. Karena sebagian besar di rest area kita tuh 200 kW ngecharge-nya. $5.391 wheelbase-nya. 3.215. Velgnya itu 21 inch loh, besar sekali. Dan velgnya ini nggak semuanya besi, jadi ada bagian plastiknya, ada bagian besinya untuk memperindah ya kan. Jadi bannya itu 255/40. Kalau yang belakang bannya lebih lebar, 285/35. Lebar sekali belakangnya. Tetap 21 inch juga. Nah, kalau kita ngelihat dari samping, mobil ini benar-benar BMW seri 7 sekali. Dari masa ke masa perubahannya berevolusi, masih ada kemiripannya seperti ini. Lihat ke belakang. Yang ngelihat belakang mobil ini ganteng. Kami suka ngundutin mobil ini kalau ada berada di depan kami. Kayaknya logo BMW terbesar yang pernah dipasang di suatu BMW. Ini tulisan xDrive 60 dan kami sudah mencoba yang namanya xDrive 70. Lebih kencang lagi daripada ini.
masih bisa begini. Lebih lancar ternyata daripada biasanya. Biasanya kami susah sekali tuh menemukan tendangan itu yang pas. Bagasinya lega sekali ya, kalau nggak salah 500 liter isinya nih. Ini ada kantong-kantong, ada mobile chargernya gede sekali. Tugasnya satpam dan supir yang biasa suka bukain pintu di sini tidak terpakai karena pintunya sudah bisa buka sendiri, tinggal dipencet seperti ini. Dibukain sendiri sama mobilnya. Nah, nggak perlu tuh bantuan satpam, supir segala macem. Itu yang orang suka apa jangkrik bos gitu. Jangkrik bos? Nggak ada. Di dalam nutupnya tinggal mencet ini. Nah, ini interiornya dapat warna coklat seperti ini. Tidak seperti interior yang kami coba waktu di Amerika. Di Amerika tuh yang topnya sekali material joknya yaitu cashmere. Apa tuh namanya? Ya pokoknya bahan. Dia fabrik cashmere wool namanya. Itu fabrik. Lebih mahal daripada yang kulit ini. Nah, ada panoramic roof besar di atas dan ada TV 32 inch yang sangat besar juga di atas. Nah, kita juga bisa Zoom meeting di sini katanya. Sebenarnya ada model i7 itu yang nggak ada TV beginian dan sayangnya itu termasuk jok yang tidak bisa dilipat-lipat. Kami tidak suka jok yang bisa dilipat-lipat. Lounge position. Kita lihat. Ini ada bantal headrestnya enak sekali, empuk sekali. Joknya juga keseluruhan empuk. Ada armrest. Sebenarnya enak, tapi kurang nyender. Harusnya bisa lebih nyender lagi. Ini sih agak bongkok gitu loh rasanya. Kenapa segini kurang? Tapi dibanding EQS nggak bisa diapa-apain, jok belakangnya kasihan banget. Nah, kalau dibandingin sama Mercedes S-Class, kayaknya masih lebih rebah Mercedes S-Class. Tapi belum tentu lebih enak itu ya. Anyway, ini bisa nah, itu dia. Dibuka dengan untuk 2 buah cup holder. Ini ada wireless charger di atasnya untuk 1 handphone. Ya, ini kita balikin dulu. Kalau udah makin tua tuh makin ada gapteknya gitu loh. Ada beberapa lubang AC di sini. Ini lubang AC, lubang AC. Di joknya juga ada lubang AC, di bawah situ ada lubang AC. Dan ini ada yang aneh ya. Yang aneh tuh adalah ini. Tombol power window. Power window-nya kenapa kan ditaruh mana kayak sini kayak gitu ya, daripada maksa miring begini. Agak aneh. Dan ini lihat speakernya, ini speaker. Total speaker pada mobil ini ada 35 dan sistemnya itu hampir 2000 watt. Bowers & Wilkins ini. Luar biasa. Kantong pintu lega. Ini naruh handphone, menaruh di bawah sini, menaruh dalam sini. Udah, gitu aja. Belakang ini nggak ada kulkasnya. Nggak usah minta bukain, buka sendiri. Nggak usah manja. Oke, mengenai pintunya ya, lagi ya. Pintu ini seperti ada power steeringnya. Dia akan bisa berhenti di mana aja, ini seperti yang ada di Rolls Royce. Di mana aja bisa berhenti, jadi tidak ditentukan oleh stopan-stopan yang ada di mobil. Nah, ini untuk membuka, ini ada vakum ya modelnya ya. Untuk membuka pencet ini, untuk membuka secara otomatis. Untuk membuka biasa, gini aja biasa. Oke. Nah, untuk menutup, di driver side bisa tinggal nginjek rem atau pencet tombol ini. Kalau kita injek rem, nutup. Walaupun kita udah injek rem, tapi mobilnya belum nyala, tetap harus pencet start stop engine button. Dan karena masih ada pintu yang kebuka, dia akan nanya, open all doors atau close all doors kalian? Gini. Nah, sangat amat disayangkan menu seperti ini nih, ya, artinya nongol pada saat mobilnya dinyalain. Kalau kita nyari-nyari, itu nggak ketemu, susah sekali nyarinya. Itu jangan-jangan nggak ada, hanya nongol itu pas mobilnya dinyalain masih ada pintu kebuka.
Nah ini iDrive yang benar-benar terakhir ya. Jadi kalau dilihat di menu depannya itu seperti ini. Ini model Skorsky, tuh kaca-kaca begini shifternya sama puter-puteran iDrive-nya dan puter-puteran volume. Nah ini sebenarnya bagusan kayu sih, kami lebih suka kayu sini, banyak meninggalkan sidik jari nih kalau begini ya. Yang kayu tuh kayak di mana ya, iX. Setiap ada, ingat di BMW yang baru, yang mewah-mewah, setiap ada 3 garis seperti ini, itu berarti akan menampilkan menu tambahan lagi. Jadi kalau kita pencet ini adalah menu kemobilan. Dan wajib kita pencet adalah ini, front collision warning harus off. Karena tiap mobil dimatiin dia akan nyala lagi sendiri kalau kita nyalain mobilnya. Harus off karena ini tidak didesain untuk jalanan Jakarta, Indonesia ya. Dia akan nanti ngerem sendiri, tahu-tahu kita sundul dari belakang lagi gara-gara dia ngerem sendiri. Ya, ini di atas juga ada garis-garis 3 nih. Dia akan timbul menu tambahan di sini, ambience-nya seperti apa. Ya kan? Di pintu juga ada untuk jok. Kita pencet, nongol fungsi jok. Ya. Untuk jendela kita ada juga di sini. Kita pencet, nongol fungsi kejendelaan tuh. Masuk sunblind. Simple kan? Dibikin sesimpel mungkin kayaknya. Jadi kitanya nggak terlalu kebingungan. Cuma kalau nggak dikasih tahu 3 garis itu fungsinya apa, orang akan bingung. Mungkin orang bingung juga, buka lacinya mana? Pencet ini buka laci. Ini tombol-tombol juga nih, kristal bagus ini. Di baliknya ada ambient light. Ini adalah ada tombol-tombol juga yang bisa kita pencet nih. Terus ini buat menonaktifkan AC-nya, satu lubang per lubang tuh ada ininya sendiri tuh. On off-nya sendiri. Ngatur arahnya ada di bawah sini. Jadi tetap ada 4 lubang di meja dashboard. Sekarang posisi nyetir. Ini adalah BMW ya. Posisi nyetirnya sudah pasti benar. Nah, ini Swarovski juga ya. Untuk ngatur senderan sama bawahnya. Tapi kok nggak lengkap, nggak ada pinggirannya segala nih, jepitan, mau lumbar, supportnya nggak ada di sini. Memang nggak ada, makanya ada tombol menu lagi tambahan yang di bawah sini tadi kami bilang. Lumbar bisa diatur di sini, ya, terus jepitan pinggir juga bisa diatur, tekukan ini bisa diatur tuh, lihat tuh, nekuk-nekuknya, nggak seluruh senderan yang nekuk. AC bagaimana? AC tinggal pencet ini, dia akan timbul menu AC. Setir tentu tilt dan teleskopik ya, dan surprisingly kami tidak setel teleskopiknya dekat habis, jadi nggak terlalu dekat sekali nyetelnya, nggak tahu kenapa ya. Segini lebih cocok menurut kami untuk i7. Oke, saatnya kita jalan. Yes. Oke. Harus di bawah 10 km per jam baru bisa dipencet. Berbahaya sekali kalau itu masih hidup ya. Bukan kebalikan. Ya ini 2 buah mata pisau. 2 mata pisau. Bisa berbahaya disundul dari belakang, bisa juga berbahaya kita meleng dari depan. Cuma kemungkinan sundul dari belakangnya untuk di Jakarta jauh lebih tinggi. i7 itu kekedapannya di level yang berbeda lagi ya. Ini suara motor-motor sama sekali udah hampir tidak terdengar. Ini kedapnya sih luar biasa, sangat luar biasa. Kalau di jalan-jalan sempit atau kita di parkiran keluar masuk parkir, ini juga enak. Walaupun ini mobil besar sekali ya, 5 meternya, 5 meter lebihnya tuh jauh gitu. Wheelbase juga 3,2 meter lebih. Tapi karena ini adalah all wheel steering, jadi seakan-akan wheelbase itu memendek. Kita muter balik itu jauh lebih gampang, kita keluar masuk parkiran itu jauh lebih gampang karena roda belakangnya juga ikut belok, sehingga rasa mobilnya jadi wheelbase-nya jadi semakin pendek gitu kayaknya. Ini kami lebih seneng shifter tuh di B. B itu berarti brakes, itu berarti kita kalau dilepas gas itu akan ngerem sampai mobilnya berhenti. Yes, one pedal driving. Suspensinya, ini jalan jelek nih. Ada mirip sampai lubang sampai miring begitu, iya bisa. Cuma kayak marshmallow jadinya lubangnya gitu loh. Ini suspensinya nggak tahu dia mendesainnya seperti apa. Jadi polsi tidur ada, polsi tidur terasa gitu. Tapi seperti marshmallow rasa polsi tidurnya, empuk.
Dan empuknya itu memang agak-agak terasa seperti digital ya. Mobilnya seperti ngebaca jalanannya seperti apa, kemudian didesain keempukannya sesuai dengan kebutuhan kenyamanan mobilnya. Begitu pula kalau belok. Kalau belok itu mobilnya kayak ngejagain, kita mau belok kanan, mobil itu kayak ngejagain suspensi kiri agar tidak ada body roll. Jadi ini mobil sebesar ini body rollnya tuh minim sekali. Nanti kita coba lagi. Ini ya, kalau hari-hari libur tanggung gini banyak orang yang nyetirnya nggak bener. Itu biasanya justru malah yang punya mobil, biasanya pakai driver, dia suruh nyetir sendiri, nyetirnya nggak bener. Bayangin, udah kedap, mobilnya mobil listrik, nggak ada suara dari mesin, suara dari ban juga ini kecepatan 50 sama sekali nggak ada suaranya, nggak ada kedengerannya, nggak ada road noise-nya, sunyi aja gitu. Jadi kita ngobrol bisik-bisik juga bisa. Ini kenyamanan, kekedapan di level yang berbeda. Ini kalau di navigasi mobilnya kita masukin apa ya, misalnya Depok. Nah nanti dia akan di sini akan nongol belok kanan. Tapi sayangnya navigasi standar mobil yang pinter ini masih belum bisa membaca traffic. Jadi kemacetannya tuh masih belum bisa kebaca di sini. Mobilnya ngejagain sekali. Itu belum sport mode tuh. Ini ada personal, sport, efisien, agresif. Nih kalau sport kita pencet tuh suspensi jadi lebih mengeras. Intinya ada sedikit roll, pasti ada sedikit rollnya sedikit, tapi sangat sedikit sekali. Mobilnya menahan agar tidak body roll. Ekspresif, relax, theater. Banyak sekali mode-modenya dan adalah personal aja. Itu bagian membingungkan dari iDrive BMW yang baru, mode-modenya. Ada ininya keren, ada karpetnya. Sudah minta pegang setir, tapi nggak kayak mobil lain BMW itu. Dia minta pegang setir, tapi kita bisa hanya begini aja, nggak usah digerakin setirnya. Tinggal beneran dipegang gitu, bukan digoyangin. Kalau mobil lain tuh digoyangin dulu baru bisa. Nah, kami sudah nyoba jarak jauh, sangat halus sekali nyetirnya. Ngeremnya, ngegasnya. Kalau mau pakai navigasi Google Maps, gede sekali juga. Apa yang terjadi kalau kita kasih sen mau berpindah lajur ya? Hijau-hijaunya berubah nggak ya? Nggak otomatis pindah lajur. Oke, saatnya kita tes 0-100 km/jam. Kita ganti modenya dulu ke mode Sport. Settingan lain-lain nggak diubah, traction control segala macam tetap defaultnya agar tidak spin-spin berlebihan. Nol, 1, 2, 3. Wah, 100. Mulainya nggak mengagetkan, tapi hasilnya dong 4,5 detik, 4 detik 53. Klaimnya dia berapa sih? 4,7 kalau nggak salah, selalu deh. Ini mobil Mobi banget. Ya, sedan besar, punya wibawa, bertenaga besar, enak buat pakai driver dan nggak pakai driver. Memang agak kegedean mobilnya, cuma ya kami bilang tadi kan sedan besar, Mobi banget, cocok sekali. Tapi rasanya belum waktunya aja, ya. Nanti suatu saat nanti
kami akan punya BMW i7. Nggak tahu cepat, nggak tahu lambat. Kami suka sekali mobil ini. Memang moncongnya agak susah untuk menerimanya, tapi ketika sudah diterima, top sekali ini mobil. Kemudian mengenai kehematannya, kehematan listriknya ya. Nggak hemat-hemat amat, oke, mobilnya gede. Bawa baterainya juga gede. Di atas 4 km per kWh itu agak susah, buru-buru mau 5. Ini sekarang 3,8 km per kWh. Ini kalau kita riset, kalau keadaan jalan gini sambil jalan gini sih pasti oke ya. Lari 80, lamsam di 80, ada tanjakan, ada turunan. 10 km per kWh, turun terus 9,5, 9, 8,8, 8,6. Oke, ini ada tanjakan soalnya ini. Kia EV6 dapat 5,4 km per kWh rata-rata di kecepatan 20-an. Ini di kecepatan yang lumayan kenceng di 80, 5,5. Ya itu kehematannya. Tapi mobil, orang pakai mobil kayak gini nggak usah mikirin kehematan listrik lagi, udah listriknya murah, mikirin hemat-hemat lagi. Merki sekali. Jadi bos duduk di belakang. Coba, ini jok depan, kiri, nggak usah minta tolong driver untuk majuin karena dia mungkin lagi sibuk nyetir. Kita bisa atur semua dari sini. Tapi bos-bos juga harus tidak gaptek ya, biar bisa mengoperasikan sendiri. Ini ribet sekali. Kita nggak langsung launch mode seperti tadi. Manual mode. Ada pijetnya, lagi aktif sekarang. Enak, jadi nggak usah ke panti pijat yang menimbulkan fitnah tuh panti pijat itu. Ini lega sekali, kaki tuh bisa selonjor. Nah, ini senderan, begitu disenderin habis, ya terasa kurang naik sih. Coba, ini di pundak. Apa nggak usah pakai bantal ya? Apa yang bikin agak kurang pas nih jok belakangnya? Masih nunduk gitu dan agak bongkok gitu rasanya. Oke, ini memang mobil bos-bos yang sedikit lagi sempurna. Padahal sudah all wheel steering yang bisa muter balik seperti mobil kecil. Tapi ya sedikit lagi sempurna. Ada sedikit kekurangan menurut kami. Pertama, walaupun sirkulasi AC-nya sudah ditutup, tapi bau asap dari udara polusi Jakarta masih sedikit masuk. Ya memang beda kalau di Eropa udaranya tidak seperti di sini. Kemudian ada lagi mengenai fungsi yang sangat keren, yaitu pintu yang bisa terbuka atau tertutup sendiri. Namun sayang sekali, untuk menutup atau membukanya secara otomatis, untuk pintu yang tidak berada di dekat kita harus pakai voice command. Atau di layar, itu pun kalau muncul sendiri fungsinya di layar itu. Andai ada tombol yang dedicated untuk fungsi keren ini. Dan ada satu lagi yang agak mengganggu bos-bos yang duduk di belakang karena senderannya agak kurang rebah kalau di setel paling rebah. Overall, mengenai BMW i7 xDrive 60 merupakan mobil yang sangat kami sukai. Suatu saat nanti kalau kami sudah pakai driver setiap hari dan ada rezekinya, mudah-mudahan bisa punya mobil ini. Karena disetirin enak sekali, karena ini adalah seri 7. Nyetir sendiri juga enak sekali kalau Anda tidak malu disangka driver. Ini merupakan sedan besar terbaik yang dijual resmi di Indonesia saat ini. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.